Pak Deddy Mulyadi tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya kan, saya undang Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama. Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf apabila saya setiap hari membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya. Dan banyak yang mereka secara terbuka melakukan otokritik, dan saya menerima otokritik itu dengan baik karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan. Tetapi juga banyak publik yang punya harapan terpuaskan. Dan saya pemimpin hidup di antara dua, yang suka dan yang tidak suka, yang menyetujui dan tidak menyetujui. Dan kedua-duanya adalah warga saya, warga rakyat Jawa Barat. Meskipun sekarang yang rajin berkomentar bukan hanya rakyat Jawa Barat saja. Itu hak setiap orang, karena eranya sudah era digital, era media sosial. Setiap kegiatan bisa dilihat oleh seluruh warga dunia. Yang penting apa yang kita lakukan bermanfaat. Ya, yuk kita semangat hidup, jangan berprasangka buruk, berprasangkalah baik agar hati kita tenang, tentram, dan bahagia. Pokoknya salam untuk semuanya, sehat selalu. Selamat datang di Kisah Nyata Official. Jangan lupa subscribe. Pada tanggal 13 April 2025, suasana politik dan sosial di Jawa Barat kembali memanas setelah pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengenai pembentukan satuan tugas Satgas Anti Premanisme menuai respons keras dari sejumlah pihak. Salah satu reaksi paling mencolok datang dari Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIBI Jawa Barat, Eka Gumilar. Dalam sebuah pernyataan terbuka, Eka menantang Deddy Mulyadi secara langsung dan menyebut ucapan sang gubernur sebagai sesuatu yang menyesatkan serta berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kontroversi ini bermula dari niat Gubernur Deddy Mulyadi yang menyatakan akan membentuk Satgas Anti Premanisme di berbagai wilayah di Jawa Barat. Tujuannya menurut Deddy adalah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan aksi premanisme. Dalam pernyataannya, Deddy menyebut bahwa pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam melihat maraknya aksi preman yang meresahkan, mulai dari pungutan liar, intimidasi, hingga praktik-praktik yang mengganggu ketertiban umum. Namun, reaksi keras datang dari berbagai kalangan, terutama dari Ormas GRIB yang dipimpin oleh Eka Gumilar. Menurut Eka, pembentukan Satgas tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menilai bahwa urusan penanganan premanisme seharusnya menjadi tanggung jawab utama aparat penegak hukum seperti Polri, bukan oleh pemerintah daerah. Eka menyebut bahwa pelibatan langsung pemerintah daerah dalam penanganan premanisme tanpa koordinasi yang jelas dengan aparat hukum justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan keresahan sosial. Apa dasar hukumnya? Gubernur tidak bisa seenaknya membentuk satuan tugas seperti itu tanpa ada regulasi yang mengaturnya secara tegas. Kalau semua kepala daerah bertindak sendiri seperti ini, akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan aparat keamanan, ujar Eka dalam konferensi pers yang digelar di Bandung. Ia juga menyebut bahwa ucapan Deddy Mulyadi bisa menyesatkan masyarakat karena seolah-olah pemerintah daerah bisa bertindak seperti aparat penegak hukum. Pernyataan ini memicu diskusi panjang di kalangan masyarakat sipil, pengamat hukum, hingga akademisi. Banyak yang bertanya-tanya mengenai sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk satuan tugas semacam itu, serta apakah langkah tersebut akan efektif atau justru kontraproduktif. Sebagian pengamat menilai bahwa meskipun niat Gubernur Deddy Mulyadi patut diapresiasi karena bertujuan menciptakan rasa aman, namun implementasinya harus melalui jalur hukum yang benar. Profesor Dr. Rudi Hartono, pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, menyebut bahwa pembentukan Satgas di luar struktur formal penegakan hukum memang bisa menjadi persoalan. Kita tidak boleh menormalisasi pembentukan lembaga-lembaga non-struktural oleh kepala daerah tanpa basis hukum yang kuat. Hal ini berpotensi melahirkan kekacauan administratif dan hukum, ujarnya. Sementara itu, pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi atas kritik dari Ketua Ormas GRIBI tersebut. Namun dalam beberapa pernyataan sebelumnya, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa niat pembentukan Satgas tersebut adalah untuk mempercepat penanganan terhadap maraknya aksi-aksi preman yang telah membuat
warga resah. Ia mencontohkan beberapa kasus di pasar tradisional, terminal, dan kawasan industri yang kerap menjadi sasaran aksi premanisme. Saya ingin masyarakat merasa aman ketika keluar rumah, ketika berjualan, ketika bekerja. Kita tidak bisa terus membiarkan mereka hidup dalam ketakutan hanya karena segelintir orang yang mengaku jagoan di jalanan, kata Dedi dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Lebih lanjut, Dedi mengatakan bahwa Satgas ini nantinya akan berisi gabungan dari berbagai elemen termasuk satuan polisi Pamong Praja, Satpol PP, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan yang memang memiliki wewenang. Meski belum dijelaskan secara rinci mengenai struktur dan tugas pokok Satgas tersebut, Dedi menekankan bahwa pendekatan humanis akan tetap menjadi prioritas. Namun bagi pihak-pihak yang kritis seperti Eka Gumilar, pembentukan satuan semacam ini berpotensi menjadi alat kekuasaan yang bisa disalahgunakan. Eka menyebut bahwa dalam sejarah Indonesia sudah banyak contoh di mana satuan-satuan khusus semacam ini justru menjadi alat represif yang tidak terkontrol. Kami tidak ingin Jawa Barat menjadi ladang uji coba eksperimen keamanan yang justru menimbulkan ketakutan baru di masyarakat. Tegasnya, perseteruan antara Gubernur Dedi Mulyadi dan Ketua Ormas GRIB ini juga membuka kembali luka lama mengenai hubungan antara pemerintah daerah dan ormas-ormas besar di tingkat lokal. Tak sedikit yang menilai bahwa ketegangan ini merupakan cerminan dari persaingan pengaruh dan dominasi sosial politik di tingkat provinsi. Dalam beberapa forum diskusi muncul pula pendapat bahwa resistensi dari ormas terhadap kebijakan gubernur bisa jadi juga dipicu oleh kekhawatiran terhadap berkurangnya peran mereka dalam menjaga keamanan wilayah. Di sisi lain, warga Jawa Barat memberikan reaksi yang beragam. Sebagian besar masyarakat mendukung langkah Gubernur Dedi yang dianggap berani dan berpihak kepada rakyat kecil. Kalau bukan Pak Gubernur yang turun tangan, siapa lagi? Kami di pasar seringkali jadi korban pungli dan intimidasi dari preman. Satgas itu perlu, kata Rina, seorang pedagang sayur di Pasar Kosambi, Bandung. Namun ada pula warga yang merasa khawatir. Mereka mempertanyakan apakah Satgas ini benar-benar akan bekerja secara profesional dan tidak semena-mena. Jangan sampai nanti Satgas ini malah jadi alat untuk menekan orang-orang yang dianggap berseberangan dengan kebijakan Pemprov. Harus jelas mekanisme pengawasannya, ujar Dani warga Cimahi yang juga seorang aktivis hak asasi manusia. Seiring waktu berjalan, polemik ini dipastikan belum akan mereda dalam waktu dekat. Pemerintah pusat pun diminta turun tangan untuk memberikan arahan yang jelas terkait batas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani isu-isu keamanan. Menteri Dalam Negeri juga didesak agar mengeluarkan regulasi yang lebih tegas dan terperinci soal pembentukan satuan tugas di tingkat daerah agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran. Kita masih menunggu apakah Gubernur Dedi Mulyadi akan memberikan klarifikasi atau penyesuaian terhadap rencananya. Yang pasti kasus ini menjadi preseden penting dalam pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum serta hubungan kompleks antara negara dan ormas sipil di Indonesia. Dalam dunia demokrasi, kritik dan perbedaan pendapat merupakan hal yang sehat. Namun setiap pernyataan dan kebijakan publik juga harus didasarkan pada regulasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Akankah Satgas anti premanisme ini benar-benar bisa menjadi solusi atau justru memunculkan persoalan baru? Semua itu masih menunggu waktu untuk terjawab. Polemik seputar pembentukan Satgas anti premanisme oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan tokoh publik. Setelah pernyataan keras dari Ketua Ormas GRIB Eka Gumilar yang menyebut langkah gubernur sebagai menyesatkan dan tidak berdasar hukum, kini berbagai elemen masyarakat mulai angkat suara memberikan respons yang semakin memperkaya dinamika perdebatan publik ini. Salah satu pihak yang mulai memberikan perhatian khusus terhadap polemik ini adalah aparat penegak hukum Polda Jawa Barat, meskipun belum memberikan pernyataan resmi melalui salah satu sumber internal yang tak ingin disebutkan namanya, menyatakan bahwa pihak kepolisian sejatinya terbuka terhadap bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah. Namun segala bentuk upaya pemberantasan premanisme harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Premanisme memang menjadi persoalan serius di banyak wilayah dan kami sangat menghargai inisiatif dari kepala daerah, tetapi semua upaya tersebut harus dikomunikasikan dan dikonsolidasikan secara hukum agar tidak menimbulkan kerancuan di lapangan, ujar sumber tersebut. Ia menambahkan bahwa keterlibatan pihak luar dalam penanganan isu keamanan bisa menjadi presiden baik asalkan tidak menyalahi prosedur dan kewenangan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Jawa Barat turut menyoroti perkembangan terbaru ini. Beberapa anggota Dewan menilai bahwa pembentukan Satgas Anti Premanisme harus diawali dengan pembahasan yang transparan dan partisipatif. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, H. Asep Kusnadi, menyatakan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi langsung dari Gubernur Deddy Mulyadi dalam rapat kerja mendatang. Kami tidak anti terhadap ide-ide progresif, tapi tetap harus sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks, apalagi menyangkut keamanan. Ini isu sensitif, ujarnya dalam sebuah sesi wawancara. Dari sisi akademisi muncul berbagai analisis dan pendapat yang memberikan gambaran lebih dalam mengenai konteks permasalahan ini. Dosen Kriminologi Universitas Indonesia, Dr. Bimo Nugroho, melihat langkah Gubernur Deddy Mulyadi sebagai bentuk respons terhadap lemahnya penegakan hukum yang dirasakan sebagian warga di tingkat bawah. Dalam beberapa survei lokal diketahui bahwa masyarakat masih merasa was-was dengan kehadiran kelompok-kelompok yang menguasai wilayah-wilayah strategis seperti pasar, terminal, dan lokasi proyek pembangunan. Premanisme tidak selalu harus dimaknai sebagai kekerasan fisik. Ia bisa hadir dalam bentuk dominasi sosial, pungutan liar, bahkan pengendalian ekonomi informal. Sayangnya, aparat seringkali kalah cepat dalam merespons dinamika seperti ini sehingga kepala daerah merasa perlu turun tangan, jelas Dr. Bimo. Namun, ia juga mengingatkan bila tidak berhati-hati, hal ini bisa tak terkendali. Selain dari kalangan pengamat, sejumlah organisasi masyarakat sipil juga memberikan tanggapan atas kebijakan ini. Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan misalnya, menilai pembentukan Satgas tanpa kejelasan struktur dan mekanisme kontrol dapat membuka ruang pelanggaran HAM. Apa jaminannya bahwa Satgas ini tidak akan bertindak sewenang-wenang di lapangan? Apakah ada SOP, pelatihan hak asasi, atau mekanisme pelaporan masyarakat? Ujar Andi Surya, staf advokasi Kontras. Ia menambahkan bahwa sejarah di Indonesia telah mencatat berbagai kasus pelanggaran ketika satuan-satuan non-struktural diberi kewenangan terlalu luas tanpa kontrol yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah provinsi diminta untuk transparan dalam segala proses pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas. Sementara itu, di tengah perdebatan yang semakin meluas, sejumlah kepala daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat juga memberikan komentar beragam. Bupati Garut, H. Edi Mulyana, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Deddy. Ia mengaku sering menerima laporan dari warganya terkait gangguan keamanan dari kelompok preman yang beroperasi secara terselubung di wilayahnya. Kami di daerah sering kesulitan jika hanya mengandalkan laporan resmi ke kepolisian. Ada warga yang takut melapor, ada juga yang tidak tahu harus kemana. Dengan adanya Satgas, kami harap ada alternatif pengaduan dan tindakan cepat yang bisa dirasakan langsung masyarakat, ujar Edi. Namun Bupati Subang, Hajat Rina Marwati, memberikan catatan penting. Ia meminta agar pembentukan Satgas dilakukan secara terukur, tidak gerasa-gerusu, dan melibatkan banyak pihak. Premanisme itu penyakit lama yang sudah kompleks. Jangan sampai niat baik gubernur malah dimanfaatkan oleh oknum untuk membentuk kelompok baru yang justru bertindak di luar hukum. Tegasnya, resonansi polemik ini juga terasa hingga ke media sosial. Tagar Satgas Premanisme Jabar sempat menjadi trending topik di Twitter Indonesia dengan ribuan cuitan yang berisi dukungan, kritik, hingga candaan khas netizen Indonesia. Di platform TikTok, video-video pendek berisi testimoni warga yang mendukung pembentukan Satgas viral dalam waktu singkat. Namun ada pula konten yang mempertanyakan motif politik di balik kebijakan ini. Tak sedikit netizen yang menilai bahwa langkah Gubernur Deddy bisa jadi merupakan strategi untuk meningkatkan popularitasnya di tengah tahun politik menjelang Pilpres dan Pileg 2029. Meskipun Deddy belum menyatakan akan maju dalam kontestasi nasional, manuver politiknya belakangan ini banyak dikaitkan dengan pergerakan menuju level yang lebih tinggi. Meski begitu, Deddy tetap konsisten menyuarakan bahwa kebijakan tersebut murni karena desakan dari rakyat. Dalam satu sesi wawancara terbaru bersama Radio El Shinta, ia menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan amanat masyarakat. Saya tidak bisa tidur jika mendengar ada ibu-ibu pedagang yang diintimidasi preman di pasar. Saya tidak akan tinggal diam, tegasnya. Seiring bergulirnya waktu, Satgas Anti Premanisme yang digagas ini pun mulai memasuki tahap perencanaan teknis. Dalam draft awal yang bocor ke media diketahui bahwa struktur Satgas akan terdiri dari unsur Satpol PP sebagai komando pelaksana dengan dukungan dari forum RT, RW, tokoh agama, serta komunitas pemuda.
operasi mereka akan difokuskan pada titik-titik rawan berdasarkan data aduan warga dan laporan intelijen lokal. Namun hingga saat ini masih belum jelas bagaimana Satgas ini akan beroperasi secara hukum. Apakah akan dilandasi oleh peraturan gubernur, peraturan daerah, atau sekadar surat keputusan? Belum ada kejelasan juga mengenai anggaran, pelatihan anggota, dan bentuk koordinasi dengan pihak kepolisian. Ketiadaan dasar hukum inilah yang terus menjadi titik krusial kritik terhadap kebijakan ini. Banyak pihak menyarankan agar Gubernur Dedi terlebih dahulu mengajukan draft peraturan ke DPRD dan melibatkan lembaga hukum agar pembentukan Satgas ini mendapat legitimasi yang kuat. Selain itu dibutuhkan juga sistem pelaporan publik yang transparan agar masyarakat bisa mengawasi kinerja Satgas secara langsung. Dari semua polemik ini satu hal menjadi jelas, isu premanisme adalah persoalan nyata yang butuh solusi. Namun seperti halnya api, jika ditangani dengan gegabah bisa membakar lebih banyak daripada yang diselamatkan. Langkah berani Gubernur Dedi Mulyadi tentu saja membawa harapan, tapi harapan itu hanya akan terwujud jika diiringi oleh kepatuhan pada hukum dan akuntabilitas publik. Polemik ini juga membuka ruang pembelajaran bagi daerah-daerah lain di Indonesia bagaimana seharusnya kepala daerah bertindak dalam menghadapi permasalahan keamanan, sejauh mana keterlibatan ormas dan masyarakat sipil dapat dijadikan mitra dalam menciptakan ketertiban umum tanpa melanggar hak-hak asasi. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah Satgas anti premanisme ini akan menjadi model baru penanganan kejahatan sosial atau justru menambah daftar panjang kebijakan kontroversial di negeri ini.